Selamat datang di Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak hebat. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Siang Ibu. Selamat siang Bu. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat Bu. Ibu gimana? Ini Ibu ada, tapi karena ketemu dengan anak-anak yang hebat, ngangenin kalau nggak masuk ya. Jadi saya tetap masuk demi anak-anak tercinta. Amin ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Semangat Ibu, segera sembuh. Amin. Oke. Hari ini meskipun ini matematika ada di jam yang siang seperti ini, saya yakin anak-anak semuanya masih semangat ya untuk belajar matematika. Masih semangat ya? Benar ya, semangat ya? Mas, Semangat Ibu. Semangat dong. Nggak ada yang ngantuk. Ibu udah siap makan. Nggak ada yang ngantuk. Semangat Bu. Kalau tidak Oke. Karena pada siang hari ini kita oleh Allah diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa tetap belajar matematika ya. Patut kita bersyukur. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa hari ini yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, monggo Mas Asep dipimpin doa. Semoga pembelajaran lancar dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin. Amin. Marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Amin. Oke. Terima kasih Mas Asep atas doanya. Sama-sama Bu In. Semoga kita semua yang hadir di sini diberi kesehatan dan ilmu kita barokah sehingga kita menjadi manusia-manusia yang sukses. Amin, amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Mas Asep tadi hadir ya. Hadir Bu, Oke. hadir. Mbak Ipit, Hadir. Mbak Pika, Hadir Bu. Mas Sujawandi, Hadir Bu. oke. Mbak Husnul, Hadir Ibu. oke. Mbak Nidaul, Hadir Bu. kayak lemes Mbak Nidaul, mboten nggih? Sakit? Enggak Bu. Tidak, ini cuma sedikit pilek. Oh, nggih, semoga lekas sembuh ya. Alhamdulillah. Mbak Aulia, Hadir Bu Im, semangat. oke. Mbak Nusantari, Present Mom. oke, thank you. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Ya Bu. Oke, sebelum Alhamdulillah Bu. Oke, supaya lebih semangat karena kita pelajarannya di siang hari, boleh dong kasih kita beri yel-yel ya. Nah, gini yel-yelnya. Matematika, Oke. MIPA 1, Yes. sukses. Pasti. Oke. Aplaus buat kita semua anak-anak. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, anak-anak yang hebat ya, hari ini Ibu akan belajar tentang ya persamaan trigonometri. Sebelum kita belajar tentang persamaan trigonometri, apa sih itu persamaan trigonometri? Ya. Nah, coba kalian lihat video berikut ini.
Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Suatu kota menjadi langganan banjir setiap tahun. Air meninggi ketika hujan lebat dan kembali surut ketika hujan mulai berhenti. Berdasarkan perkiraan cuaca, ini akan berlangsung terus-menerus selama 14 hari ke depan. Ketinggian air banjir mengikuti grafik fungsi trigonometri fx dalam satuan sentimeter. Dengan X menyatakan rentang hari terhitung dari hari ini sampai 14 hari ke depan. Sebagai langkah darurat, masyarakat akan membuat tanggul pada saat banjir reda. Banjir dikatakan reda ketika ketinggian air banjir 0 cm. Dengan kata lain, nilai fungsi fx sama dengan 0. Mari kita prediksi. Oke. Ini, mari kita prediksi. Oke anak-anak. Biasanya di mana ya yang langganan banjir ya? Jakarta, Di Bu. Jakarta, Bu. Jakarta, Bu. Jakarta, Bu. Iya, di Jakarta, Bu. Kenapa di Jakarta bisa sering banjir ya? Kira-kira? Ya karena Karena jarak Bu. sampahnya kurang, Bu. Karena daerahnya rendah. Karena permukaan tanahnya cenderung turun setiap tahun, Ibu. Oke, jadi anak-anak lebih menyalahkan pada ini ya, tanahnya ya. Mungkin orang-orang tuh pada suka buang sampah sembarangan. Bu. Pemukimannya padat, Bu. Iya, jadi Drainasenya sebenarnya- tertutup, Bu. Oke. Sebenarnya anak-anak ya, doharul fasadu fil bahri fil ardi wal bahri itu bima kasabat aidin nas. Sebenarnya itu kalau kita belajar hadis ya. Ya, Iya, yang Bu. di Iya, Mahat Bu. Mas Asep di Mahat tahu ya. Bu. Jadi sebenarnya kerusakan di muka bumi itu karena siapa? Manusia. Manusia. Iya, Aidin nas. Iya, ulah manusia sebenarnya ya. Jadi bukan karena ininya, tapi memang kembalinya ke manusia. Jadi oleh karena itu supaya kita di Batu ini tetap aman ya. Meskipun kita dataran tinggi bisa jadi juga banjir, gitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke materi ya tentang persamaan trigonometri. Di sini kita lihat di situ ada apa di situ? Ada grafik ya yang warna biru itu? Iya, ada Iya, grafik. Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Grafik, Seperti Bu. gunung, lembah. Seperti gunung, Gelombang ada satu ini satu gelombang. lembah gitu. Nah, sekarang ini adalah kita yang bahas tentang persamaan trigonometri. Nah, apa sih itu persamaan trigonometri? Ya, nanti kita bahas. Ya, pada kesempatan kali ini, pada materi pembelajaran trigonometri, ya di persamaan trigonometri, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian harus mampu menemukan konsep persamaan trigonometri dasar. Yang kedua, jadi kalian mampu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar, kemudian mampu menjelaskan bagaimana aplikasi persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok, nanti di sini ada penilaian yang Bu Im ambil adalah santun ya. Jadi pada saat diskusi kelompok ya enggak boleh yang ramai dan sebagainya, santun. Kita komunikasi dengan baik dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi. Nah, presentasi hasil diskusi nanti ini ada 2 siswa yang menjaga ya di hasilnya, kemudian yang 3 silakan pulaan cari ilmu pengetahuan ke teman yang lainnya ya. Nanti penilaiannya yang Ibu ambil adalah tanggung jawab dan percaya diri. Nah, yang ketiga adalah nanti kita akan menyimpulkan dari atau menyimpulkan dari hasil presentasi. Yang terakhir itu penutup. Di sini nanti setelah itu ada penilaian tes individu ya. Yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Materi prasyarat di persamaan trigonometri adalah nilai perbandingan trigonometri di 4 kuadran ya. Nah, sebelum itu saya mau nanya dulu ke anak-anak ya. Coba, apa ada yang pernah ya mendengar
persamaan trigonometri. Ada kalimat, ada dua kata di situ, ada persamaan, ada trigonometri. Jadi ada dua kata yang digabung akhirnya menjadi persamaan trigonometri. Sebelumnya kalian pernah belajar ya persamaan yang lain. Contohnya apa? Persamaan linear, Bu. Persamaan kuadrat. Oke, oh hebat. Nah, meskipun siang ternyata anak-anakku ini anak hebat yang nggak ngantuk ya. Jadi semangat, tetap semangat. Oke. Ya, Bu. Jadi kalau kita lihat apa bedanya antara persamaan linear, persamaan Saya kuadrat? Bu, Aulia Bu, Aulia Mbak Jo. Ya, monggo Mbak Aulia. Kalau persamaan linear berarti persamaannya itu fungsi linear. Kalau persamaan kuadrat berarti bentuk persamaannya dalam bentuk fungsi kuadrat. Kalau persamaan trigonometri berarti persamaannya dalam bentuk fungsi trigonometri. Oke, hebat sekali Mbak Aulia ini. Yang pasti yang lain juga semakin hebat ya. Iya. Oke. Ya, Mbak Pika. Kalau kelas 10 dulu, Bu, bentuk dari fungsi trigonometri adalah fungsi sinus, kosinus, tangen. Begitu, Bu, yang saya ingat. Oke, bagus. Oke, mari kita mengingat nilai perbandingan trigonometri di 4 kuadran nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada yang bisa menjelaskan skema ini? Saya coba Saya Ibu Aulia Bu, ingat Bu. Oke, Mbak Aulia. Ya. Aulia, Oke, Bu, Aulia. yang dari tadi itu, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Semuanya kalau di kasih kuadran 100 semangat pas. sekali ya. Oke. Asep jangan marah dong. Udah, sudah marah Jangan kok. gitu, Asep. Nanti Oke, saya kita yang dengarkan juara dulu satu, ya. Bu. Oke, Ya. terima kasih anak-anak hebat. Kita dengarkan dulu Mbak Aulia untuk memberikan merecall memorinya waktu kelas 10. Monggo Mbak Aulia. Seingat saya Bu, untuk kuadran 1 itu semua perbandingannya sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua itu yang positif itu adalah sinus dan kebalikannya atau kosekan. Kemudian untuk kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen dan kotangen. Sedangkan di kuadran keempat itu yang positif itu kosinus dan sekan. Gitu Bu Im, seingat saya. Oke. Bagaimana yang lain? Bu Im, Semangat jamnya ya. mau Sama, Bu. nambah. Ada Sama, tambahan? Bu. Iya. Boleh? Boleh, monggo Ibu Mbak Jamalia. Ya, jadi untuk pembagian perbandingan trigonometri di 4 kuadran, untuk kuadran 1 seingat saya 0 sampai 90 derajat sudutnya. Kemudian Oke, semuanya bernilai positif. Kalau untuk kuadran 2 itu lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat, sin dan kosekan yang positif. Kemudian kuadran 3 itu lebih dari 180 derajat sampai 270 derajat. Yang bernilai positif itu tan dan kotangan. Kemudian kuadran 4 itu lebih dari 270 derajat sampai 360 derajat. Yang positif itu cos dan secant, Bu Im. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Kita aplaus buat kita semua ya. Alhamdulillah beri buat kita semua. Nah, anak-anak, itu adalah materi prasyarat. Jadi untuk bisa berhasil sukses di persamaan trigonometri, maka kalian harus mengingat nilai perbandingan trigonometri ya. Alhamdulillah anak-anak di sini anak-anak hebat dan masih ingat pembelajaran pada saat kelas 10. Oke, selanjutnya di sini kita recall memori ya. Nah, ada kuis terkait dengan masalah tadi. Jadi masalah identitas trigonometri. Jadi tadi yang sudah sembahkan ini berapa. Nah, kita recall. Nanti Bu Im biar tahu anak-anak yang mungkin ada yang lupa, ada yang ingat. Nah, kita kuis dulu ya, Nak ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan QR code ini atau mengisi SID ini ya. Nah, nanti silakan diisi dulu, silakan. Nanti kalau sudah selesai, Siap, kasih Bu. waktu Bu Im 3 menit. Kalau sudah selesai, nanti dilihat nilainya, sampaikan. Bisa, Bu, saya dapat 100. Nanti Ibu, ini ada hadiah sudah saya siapkan, ada ballpen buat anak-anak yang
pertama kali menyelesaikan dan benar. Oke, Bu. Silakan. Semangat. Ayo. Sambil Bu. Teman-teman. Silakan dimulai sambil ngisi kuis. Saya dengarkan musik 2 menit ya. Oke, Bu. Waktunya ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Sudah, Bu. Berapa nilainya, Mbak? Nilai 82,5, Bu. Nilai saya kok muncul ya, Bu? Oh ya Allah, nggak muncul. Oke, nanti saya lihat ya. Yang lain bagaimana? Untuk yang ada yang dapat nilai 100? Saya, Bu. Saya 86, Bu. 100, Bu. Mbak Aulia, alhamdulillah. Untuk yang dapat nilai tertinggi nanti bisa ambil ballpoint gratis dari Bu Im ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk yang masih belum paham, nanti saya lihat hasilnya. Nanti bisa ketemu Bu Im di ruang guru untuk belajar ulang. Oke. Anak-anak yang hebat. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sementara ini belum, Bu. Belum, Bu. Ya, terima kasih. Kita memberikan sebuah masalah. Oke. Coba Mas Suja bisa dibaca di situ. Ini memberikan sebuah masalah. Oke. Coba Mas Suja bisa dibaca di situ. Iya, Bu. Tinggi air bisa dalam dibaca. meter. Siap, Bu. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 plus 3 sin 30 T. Dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang. Dapatkah kalian memperkirakan pada jam berapakah tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya setelah pukul 12 siang? Oke. Coba kalian lihat masalah itu. Pahami dulu. Nanti yang sudah bisa memahami boleh menyampaikan pendapatnya. Iya, Bu, sebentar. Ya, Bu, sebentar. Waktu ya. Oke. Ini, Bu, saya coba sudah selesai. Mungkin bisa dikoreksi sebentar. Ini, Ibu. Ya, Mbak Kusnul. Oke, Ya. sudah dikirim ya. Sudah, ini Bu pekerjaannya. Ini saya cari gini Bu, Ya. kan di situ ada D. D itu berarti tingginya ya Bu 6 plus 3 sin 30 T. Karena airnya itu 7,5 meter tinggi kedua kalinya, berarti itu Bu ya mencari T-nya dulu nggih. Mencari T-nya dulu, nanti ketemu karena D 7,5 dimasukkan ke dalam persamaan 6 plus 3 sin 30 T, nanti ketemu setengah sama dengan sin 3T. Oke. Sedangkan setengah itu sinnya sin 30 kalau tidak salah Bu ya. Sin 30 T ya. Nah, dari situ sudah terus bagaimana? Oh iya. Berarti mencari T-nya nanti Bu. Berarti X setengah itu sama dengan sin 30. Kemudian mungkin kita misalkan Bu ya. Saya bingung Bu, saya bingung. Oke. Lagi. Nah, oke anak-anak, memang inilah yang
yang akan kita capai pada pembelajaran pada siang hari ini. Jadi sin 30T sama dengan setengah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan trigonometri, gitu ya. Oleh karena itu, ya, supaya kalian bisa memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait dengan persamaan trigonometri, maka kalian silahkan berkelompok, gitu ya. Nanti di sini kan tadi disampaikan, tadi Mbak Aulia mengatakan bahwa fungsi trigonometri kan ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, itu bagaimana persamaan masing-masing, gitu ya? Paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Bu. Berarti itu masih belum selesai ya, Bu? Masih nyari-nyari. Iya, sayang. Iya, Iya, Mbak Husnu sudah kami hebat, mentok, sudah Bu. sampai tahap oke, itu. Bu. Ya, sudah hebat, sudah sampai tahap itu. Karena memang pembelajaran ini belum kita dapat. Tapi tadi sudah mengarah, sudah menganalisis. Ini saya tahu, Bu, bahwa sin 3T sama dengan setengah. Tapi ini terus bagaimana? Nah, itu ya. Oke, ya berkelompok. Ini pembagian kelompoknya. Ada kelompok Aljabar, ada kelompok Al-Khawarizmi, sama kelompok Ibnu Sina. Bu, itu namanya kok kelompok Aljabar, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Sina. Kenapa sih, Bu? Ayo, ada yang tahu kenapa? Ya karena ini tokoh-tokoh matematika, Bu, kayaknya. Matematika, Bu. Semuanya, Bu. Orang Saya pintar, berharap Bu. Muslim. Saya berharap bahwa anak-anak ibu nantinya akan menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa seperti mereka. Amin. Oke. Kita tahu ya kelompok Ibnu Sina itu kan ini ya ahli kedokteran, Ge? Iya, Iya, Bu. Bu. Vaksinnya banyak ya, Bu. Itu kata saya di situ saya kelompokkan Ibnu Sina. Saya tahu karena Mbak Pika ini punya cita-cita jadi dokter. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Amin. Oke, untuk Oke, anak-anak ya. Untuk apa namanya? LKPD sudah saya bagi ya. Di situ merah Bu, ada Mbak Kusnul, yang merah itu berarti ketuanya, ada Mbak Kusnul, ada Mbak Pika, ada Mas Asep ya. Itu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya gitu. Nah, di sini LKPD sudah saya bagi ya. Ini saya bagikan sebentar. Oke, jadi terima ya. Nah, kalian juga bisa LKPD-nya ini bisa diambil dari yang sudah saya kirim di grup ya, ya. Nah, waktu pengerjaan LKPD ini nanti 20 menit anak-anak. Jadi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok mencatat jawaban pada LKPD masing-masing ya, masing-masing kelompok. Jadi nanti yang disetorkan ke Bu Iim ini hanya satu LKPD saja, yang lain tetap disimpan. Ya. Ketua kelompok bertanggung jawab pada pemahaman anggota ya. Kemudian dalam satu LKPD ditulis nama kelompok sama nama anggotanya dan kelas. Oke. Karena kita ada 3 kelompok ya anak ya. Jadi kelompok 1 itu nanti khusus membahas sin X sama dengan sin alfa. Paham? Iya, Ibu, Paham, paham. Bu. Iya, Ibu. Kelompok 2 khusus membahas cos X sama dengan cos alfa. Sedangkan kelompok 3 membahas, oh Masya Allah, ngapunten ya, ini belum di itu. Jadi kelompok 3 ini membahas tangen X sama dengan tangen alfa. Oke, nanti di LKBD-nya berarti sesuai tugasnya masing-masing. Paham anak-anak? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, silakan. Kan ini ya, menempati kelompoknya masing-masing. Ayo, semangat. Oke, ayo Jamalia, kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ayo kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok sini yuk. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2, Bu Pika. Kelompok 2. Iya, Bu. Kita cos X sama dengan cos alfa. Iya, Pika. Ayo kita kerjakan. Ayo, Asep.
Let's go. Ayo kita kerjakan. Oke, nanti pada saat kelompok 3. Di situ kan kalian bisa menemukan apa namanya? Ini ya, kalau ada permasalahan bisa ditanyakan nanti sambil Ibu berkeliling ke kelompok kalian masing-masing. Nanti jawabannya dituliskan di kertas manila yang sudah disediakan ya anak-anak ya. Kemudian nanti 2 orang tetap stay di kelompoknya, ditempel itu hasil kinerjanya, portofolionya. Kemudian 2 atau 3 yang lainnya silakan ke kelompok yang lain. Tadi kan kelompok 1 yang dibahas kan sin X sama dengan sin alfa ya sayang ya. Iya Bu. Ya, jadi sedangkan yang kelompok 2 kan cos X sama dengan cos alfa. Nah itu nanti kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok 2. Yang 3 orang ya, yang lain tetap tinggal yang di situ, yang lain jalan-jalan. Kalau sudah paham di sin X sama dengan sin alfa, yang 2 orang jalan-jalan ke cos X sama dengan cos alfa dan ke tangan X, sehingga semuanya diharapkan nanti bisa melengkapi LKPD-nya. Oke ya, waktunya 20 menit sambil apa namanya bekerja. Sini saya itu kan. We should never feel afraid of anything as long as we follow His guidance all the way through our shutdown we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in His heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As He promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. Cause as He promised, He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. As He promised, He will always be there. Bagaimana Mas Asep, ada permasalahan di kelompoknya? Belum ada Bu, masih lancar alhamdulillah. Mbak Ipit, kelompoknya bagaimana? Iya Bu, ini sedang mengerjakan Bu, lagi diskusi. Ibu, ini kelompok 1 mau tanya Ibu. Oke, ya Mbak. Ini berarti nanti mencari X-nya begitu Bu ya, bentuknya umum bagaimana untuk semua X, begitu tak Bu? Ya, jadi nanti Mbak Husnul sama teman-temannya, sin X sama dengan sin alfa ini nanti penyelesaiannya bagaimana? Kemudian bentuk umum penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin alfa yang nanti bisa digeneralisasi dipakai untuk yang lain gitu ya, menemukan rumusnya. Ngaten. Oh, iya dari Ibu. Dari pola yang ada itu panjenengan apa namanya? Simpulkan. Ini LKPD-nya saya bisa kelihatan ya? Bisa Bu. Bisa. Jadi yang kelompok 1, nah ini menyelesaikan tugas 1 di sini ya sayang ya. Iya Bu. Iya Bu. Di situ ada petunjuk kegiatannya. Kemudian, nah itu kan dikasih Bu Im tanda-tanda kayak gini ya. Oh ketika ini, nah itu nanti diambil polanya. Nah ambil polanya dari hasil pengamatan. Kemudian kalian silakan mengamati dari di situ dari gambar grafik itu. Nah, nanti kamu bisa menemukan sebuah pola. Dari gambar grafik 1, gambar grafik 2. Seperti itu ya nak ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu.
Bu. Iya, Bu. Oke ya, 20 menitnya sudah selesai sayang. Sudah selesai nanti. Sudah, Bu. Iya Bu Im, udah siap. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 siap. Kelompok 1 siap, alhamdulillah. Oke. Jadi ayo monggo, siapa yang mau presentasi di sini? Dari kelompok Ibu. Asep kita aja di kelompok 3. Oke, siap Aulia. Kelompok aja. Kelompok kita aja, kelompok 3. Ya udah kelompok 3 dulu, nanti kelompok 1 nyusul. Ini langsung aja kelompok 1 ya. Jadi bisa diketikkan di LKPD-nya langsung sayang ya. Jadi langsung disimpulkan saja. Langsung disimpulkan di sini kalian apa yang kalian dapatkan di sini. Nah, gitu ya. Coba silakan Mbak Husnul. Baik Bu, dari LKPD tadi berdasarkan mengeneralisasi pola, kelompok kami mendapatkan begini Bu. Sin X sama dengan alfa plus K 360. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan S180 min alfa plus K 360. Itu X-nya. Jadi X-nya ada 2 begitu Ibu. Oke. Benar apa enggak ya Bu Im? Oke, bagus sekali. Jadi di sini ya. Sebentar. Ini di sini X itu sama dengan alfa. Jadi saya tuliskan alfa. Jadi alfa ini enggak ada itunya ya. Jadi di sini kalau kita lihat alfa plus K kali 360, kemudian untuk rumus satunya X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. 60 derajat. Itu temuan rumus yang pertama ya dari generasi pola ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, coba kalau dikaitkan tadi. Nah, dikaitkan ya. Coba Mbak Husnul. Nah, sekarang kalau ini ya, ini tadi yang didapatkan ya Mbak Husnul ya? Iya, iya Ibu itu. Dalam derajat ya. Ya. Nah, terus di sini ada dalam radian. Bagaimana Mbak Husnul mendapatkannya? 1 pi radian kan 180. Otomatis K360 saya jadikan K360 per 180. Jadinya 2 pi begitu Bu. Oke. Oke, yang lain paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Oke, selanjutnya. Paham, Bu, paham. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang didapat sudah dikira ke Ibu ya, selesai di sini ya untuk fungsi kosinus. Silahkan kelompok 2. Saya, Bu. Iya, Mbak, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami dari LKPD yang tadi. Nah, didapatkan persamaan trigonometri fungsi kosinus. Kalau ada 2, Bu, ada dalam derajat dan juga ada dalam radian. Kalau dalam derajat didapatkan cos X sama dengan cos alfa, sehingga X1 sama dengan alfa ditambah pengalinya K dikali 360 derajat. Kalau yang kedua, X2-nya itu sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau dalam radian, Bu,
Kita ingat bahwa 360 itu 2V, Bu. Jadi diganti saja 360-nya menjadi 2V. Sehingga X1-nya sama dengan alfa ditambah K kali 2V, X2-nya min alfa ditambah K kali 2V. Terima kasih, Bu. Itu hasil LKPD kelompok 2. Oke, bagus sekali Mbak Pika. Alhamdulillah hebat ya kelompok 2 sama seperti kelompok 1 tadi ya sudah mendapatkan bisa mendapatkan rumus persamaan trigonometri fungsi kosinus. Yang terakhir untuk yang kelompok 3 tan X sama dengan tan alfa itu dihasilkan ada dua, satu dalam derajat, satu dalam radian. Untuk rumus sendiri adalah X sama dengan alfa plus K dikali 180, itu kalau dalam derajat. Nah, sedangkan kalau ditulis dalam bentuk radian, itu bentuknya adalah X sama dengan alfa dikali K dikali pi, karena pi bernilai 180 derajat. Itu Bu hasil dari diskusi kelompok 3. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat ya. Anak-anak, tadi berarti kan kita ternyata bisa ya menjadi Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, sama Al-Jabar tadi ya. Ternyata kalian bisa menemukan Alhamdulillah. Asal muasalnya ini Bu, persamaan trigonometri fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen itu asal muasalnya dari mana gitu ya. Sebenarnya kalau kita belajar tentang asal muasal itu ya itulah kalau kita ada sesuatu jangan langsung diambil kesimpulan saja, jadi harus lakukan langkah-langkahnya Bu. Langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah juga Bu. Iya, jadi nggak bisa langsung ambil dijustifikasi kayak gini, nggak bisa. Jadi kita harus collecting data dulu, ini dianalisa dulu benar atau tidak, baru kita ambil sebuah kesimpulan. Itu pembelajaran kehidupan juga ya sayang ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Ibu. Baik Bu. Oke. Anak-anak, karena ini sepertinya waktunya sudah ini ya. Jadi saya tinggal satu kelompok lagi yang untuk membahas permasalahan kontekstualnya ya. Tugas kelompok 1 yang mungkin yang 2 ini hampir sama. Hampir mirip Bu ya dengan yang tadi. Jadi untuk masalah kontekstualnya saja ya anak sayang ya Mbak Husnul ya. Iya, ya. Sama Liah nanti bantuin ya teman-teman. Oke. Ibu, ini sudah kami dapatkan Ibu Im. Di sini ketemu akhirnya begini. Nanti ketemu setelah D-nya sama dengan 3 sin 3T plus 6. Akhirnya ketemu sin 30 sama dengan sin 3T. Akhirnya ketemu X-nya sama dengan 3T. Sesuai dengan rumus yang tadi ya, alfa plus K360 dan 180 min alfa plus K360. Saya coba substitusi K-nya mulai 0. Kalau K-nya mulai 0 maka X-nya 10 berarti X-nya 3T, 10 sama dengan 3T. Jadi T-nya 10 bagi 3, 3,33. Untuk K-nya sama dengan 1, nanti nilainya 130 karena X sama dengan 3T, berarti nanti ketemu T-nya sama dengan 130 bagi 3 ya, kira-kira 43,3. Oke. K-nya sama dengan 2, ketemu X-nya sama dengan 250, kemudian X-nya sama dengan 3T, T-nya kira-kira ketemu 83,3. Masih K sama dengan 2 aja Ibu. Belum yang lain, belum selesai. Oke ya. Oke, belum selesai. Memang inilah masalah kontekstual itu memang kita harus butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran untuk menyelesaikannya ya sayang ya. Oke. Ibu mau tanya, nanti K-nya sampai berapa Bu ini nanti kalau harus mencari ketinggian ombaknya ini Bu? Nah, di sini kan jadi coba dilihat di sini ya pertanyaannya ya. Pada pukul berapa peselancar tersebut akan mendapatkan ketinggian ombak yang sama untuk kedua kalinya? Jadi kira-kira di periode berapa? Berarti menggunakan fungsi trigonometri kemarin ya Bu? Betul. Periodenya jadi, itu. Kemarin kan Ibu juga sampean mas-mas, mbak-mbak bisa lihat di bahan ajarnya ya sayang ya. Lihat kembali, kemudian nanti
Tentukan lagi. Oke, yang lain ya. Terima kasih Mbak Husnul. Ya, Ibu Im. Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah belajar banyak dan sudah menyimpulkan tadi untuk persamaan trigonometri ya, ada 3. Ada fungsi sinus, kosinus, dan tangan dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk saat ini belum, Bu. Tidak, Bu. Paham. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Paham, Bu. Oke, anak-anak, kalau kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Tanya Ibu. Oh iya sayang. Ini kan soalnya sepertinya panjang Bu ya. Nanti kalau ulangan itu kira-kira kalau waktu 1 jam apa ya? Soalnya begini semua Bu ya. Panjang sepertinya ngitungnya ya Bu. Oh gitu. Ya ini kan memang baru istilahnya mas-mas mbak-mbak ini kan baru mendapatkan permasalahan kali ini ya. Baru kali ini mendapatkan permasalahan yang seperti ini. Masalah kontekstual, gitu ya? Iya, Bu. Iya. Jadi, iya, Bu. Kita harus tahu, bahwa belajar itu harus sabar. Benar? Iya, Bu. Jadi, ada kalimat jargon manjadda Wajada. Manjadda wajada. Jadi, siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Jadi semakin kalian bersungguh-sungguh belajar, mencoba lagi, insya Allah itu akan mudah dan berhasil. Itu ya sayang ya. Nah, nanti di LKPD-nya yang di rumah itu kan masih ada satu permasalahan yang ya di bahan ajar ada permasalahan yang perlu diskusikan ya di bahan ajar ada 4 soal dicoba kembali sebagai penguatan untuk mas-mas dan mbak-mbak di rumah sebagai sangu istilahnya. Nanti hasilnya ya itu saya Bu Im ambil untuk nilai individu. Sedangkan LKPD ini dikumpulkan Bu Im ambil untuk nilai kelompok. Paham sayang? Anak-anak paham? Iya Bu, insya Allah paham. Paham Bu. Paham Bu. Oke ya. Untuk penyemangat siang hari ini ya, kita bilang matematika. Oke. Info 1. Yes. Sukses. Pasti. Insya Allah pasti atau pasti insya Allah? Pasti insya Allah. Jadi mas-mas dan mbak-mbak harus paham, harus punya mindset bahwa innallaha indadzanni abdihi, sesungguhnya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya, okay? Kalau hambanya mengatakan saya sukses, pasti sukses. Itu jadi prasangkanya harus positif terus ya sayang ya, harus positif terus. Oke. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Sebelum kita selesai pembelajaran, ya kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya nak ya. Nah untuk refleksi ini kalian silahkan bisa pakai ini ya. Jadi di sini Ibu sudah bantu, nanti pakai Giform ya, silakan diisi, bisa pakai tautan ini QR code juga ya. Nah, sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah Bu Im. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran, ya, coba disimpulkan apa yang pembelajaran hari ini tadi, apa saja? Monggo, siapa yang mau? Menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya coba boleh Bu? Iya, monggo.
Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini tadi kita memperoleh rumus persamaan trigonometri, Ibu. Yang pertama dari sin X sama dengan sin alfa, berarti X-nya sama dengan alfa plus K360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K360. Oke. Kemudian untuk yang cos alfa sama dengan cos X sama dengan X sama dengan alfa plus K360 atau X sama dengan min alfa plus K360. Untuk tangan tadi bagaimana ya? Oh, X sama dengan alfa plus 100 K180. Seperti itu, Ibu. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua ya sayang ya. Kita sudah sukses hari ini. Alhamdulillah. Perlu diingat anak-anak, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang persamaan trigonometri tapi bentuknya kuadrat. Oke. Jadi bagaimana jika bentuknya kuadrat, sin kuadrat X plus cos kuadrat X, atau nah itu nanti kita pelajari yang akan datang. Jadi ada kaitannya dengan persamaan apa? Persamaan kuadrat. Jadi terus semangat ya sayang ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Amin. 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 Sebagai wujud syukur, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Im. Ya, terima kasih Bu Im. Radangnya